2, 3, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hello all, annyeonghaseyo, hola. Perkenalkan, nama saya Rahma Ulia Adila, berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Saya merupakan mahasiswa Universitas Riau dari Prodi Statistika 2020. Ini merupakan video pertama saya dan untuk video pertama ini saya akan mempersembahkan sebuah presentasi dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Let's check it out. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya dalam mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5 dan sila artinya azas atau prinsip. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan pedoman untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan peraturan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan tidak adil dan adil dapat diminimalkan. Selanjutnya saya akan membahas hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungannya ada dua, yaitu hubungan secara formal dan hubungan secara material. Pertama, hubungan secara formal. Pancasila sebagai dasar negara. Maknanya di sini adalah Pancasila tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang kedua, Pancasila sebagai pokok kaedah negara yang fundamental. Maksudnya di sini adalah Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaedah negara yang fundamental, yang menjamakan dirinya sebagai dasar keberlangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, Pancasila sebagai mukadimah dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya di sini adalah bahwa dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan sebagai suatu bereksistensi sendiri. Yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, bahkan sebagai sumbernya. Yang keempat, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maknanya di sini adalah Pancasila itu sendiri memiliki kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah, dan terletak pada keberlangsungan hidup negara Republik Indonesia. Selanjutnya, hubungan secara material. Jika kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUKI pertama kali adalah filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pada sidang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti
Secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau intisari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Selanjutnya saya akan menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar negara dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Selanjutnya, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda yang berbunyi Philosophische Grundslag. bagi Indonesia Merdeka. Philosophische Grundslag. Itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah pandangan dunia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi, Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945 dalam rapat BPU-PKI. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu itu lambang apa? Ya, benar sekali. Ini merupakan lambang Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila. Yang sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki lambang bintang. Pada sila pertama ini, kita selaku bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di dalam sila pertama, Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dengan agama. Nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan, serta dapat mengembangkan politik
yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Jadi maksudnya dalam kehidupan bermasyarakat kita menjalankan nilai-nilai agama seperti sopan, etika berbicara, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki lambang rantai. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang memiliki lambang pohon beringin. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelumnya menyangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat. Bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak bercerabut dari akar tradisi dan kesejahteraan masing-masing. Dalam khazanah Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif etnosimbolis yang memadukan antara perspektif modernis yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif primordialis dan perennialis yang melihat unsur lama dalam kebangsaan. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh imat dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki lambang kepala banteng. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki lambang padi dan kapas. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berikutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok maupun golongan, termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh imat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Selanjutnya saya akan membahas penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mempercayai adanya Tuhan. Dari awal sejarah adanya manusia, aspek ketuhanan adalah sesuatu yang senantiasa mengiringnya. Begitupun halnya dengan masyarakat Indonesia. Dengan mempercayai adanya Tuhan,
maka kita telah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita dapat menerapkan dengan memiliki suatu agama tertentu. Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan beragama bagi segenap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, memiliki suatu agama tertentu merupakan salah satu bentuk penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika kita telah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan dari agama tersebut. Wujud dari iman dan takwa itu adalah kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah dalam agama adalah mengamalkan ibadah. Oleh karena itu, menjalankan ibadah sesuai agama adalah bentuk pengamalan sila pertama. Yang keempat, meningkatkan rasa toleransi di tengah masyarakat. Perbedaan di antara pemeluk agama seringkali menimbulkan gesekan dan konflik di tengah masyarakat. Rendahnya toleransi adalah salah satu faktor penyebab konflik sosial. Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi di tengah masyarakat. Dengan adanya toleransi, maka di antara pemeluk agama akan saling hormat-menghormati dan tercipta kedamaian dan ketertiban. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengakui persamaan hak dan kewajiban. Penerapan sila kedua Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan mengakui adanya persamaan hak maupun kewajiban antar sesama manusia. Seperti halnya dalam bidang hukum. Kita wajib mengakui adanya persamaan derajat di mata hukum. Tidak ada yang membedakan antar manusia, khususnya sebagai warga negara hukum. Semuanya sama. Yang kedua, menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya, apabila kita tinggal dengan orang lain di kos, kita tidak menyetel lagu terlalu kencang, sehingga mengganggu privasi dan ketenangan teman yang sedang belajar. Kita menghormati dan menghargai pendapat dan pilihannya meskipun berbeda dengan kita, karena setiap orang memiliki hak asasi manusia. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan adalah dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Dalam hal ini, kita harus menghindari sifat egois. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal pertama yang kita terapkan berdasarkan sila keempat adalah mengutamakan keputusan dengan cara musyawarah atau musyawarah mufakat. Jadi, untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupan, sudah sewajarnya kita melakukan musyawarah terlebih dahulu, bukan melalui voting. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan meningkatkan kepekaan sosial dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu sesama seperti halnya bakti sosial, donor darah, dan sebagainya. Dan juga dapat dengan situasi pandemi seperti saat ini, kita juga dapat menerapkannya dengan membagi sembako, membagi masker gratis, dan lainnya. Menghargai suatu karya juga merupakan salah satu penerapan sila kelima. Di samping menghargai karya seseorang, kita juga perlu menghargai karya kita sendiri. Demikianlah presentasi saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran, saya terima dengan senang hati. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.